Oke, kita mulai. Mas Gunawan hadir sambil kerja. Bentar. Oke, nggak apa-apa Mas Gunawan. Nah, kemarin kita udah belajar budaya. Ada yang masih lupa apa itu budaya? Sekarang kita mau lanjut ke subbudaya. Coba ya kita review sedikit aja, review tipis-tipis. Apa itu budaya kemarin? Ayo, ayo, ayo. Yang kalian ingat aja, yang kalian ingat. Nggak usah harus lengkap-lengkap. Apa ini Mbak Eva ini? Mbak Eva, kita udah masuk ke pertanyaan. Apa itu budaya? Kok jawabnya hi guys sih? Apa sih? Ayo yang nggak bisa buka mikrofon, bisa diketik aja ya. Coba yang Mbak Kemayu. Coba Mbak Ice, Mbak Ice. Mbak Roida udah masuk kah? Mbak Ice, menurut Mbak Ice, apa sih itu budaya yang pelajaran minggu lalu? Diketik aja nggak apa-apa, Mbak. Nggak usah harus lihat buku. Yang kalian tahu aja, kan sering loh kita ngomongin, budayanya emang kayak gitu. Kan kemarin kita udah bahas sama tentang budaya. Udah malah curhat-curhatan. Ayo, ayo, ayo. Suatu cara hidup yang dimiliki bersama. Oke. Apa lagi? Yang lain? Kebiasaan. Oke, Mbak Ice. Ciri khas, ya. Atau kelompok dan diwariskan dari Ada tutur adatnya, berbeda. Iya, benar. Ya, jadi budaya itu dia dari akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna-makna yang dianut oleh sekelompok anggota dalam organisasi atau lingkungan masyarakat. Organisasi ini bisa dimaksudkan dalam perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda budayanya. Misalkan nih, kalau kalian bekerja di perusahaan A, terus kalian pindah ke perusahaan B, belum tentu budaya di perusahaan A itu bisa diterapkan di perusahaan B, seperti itu ya. Jadi, setiap organisasi itu beda budayanya. Dan itu, budaya itu bisa dipelajari. Budaya itu ditentukan oleh sekelompok orang. Dan budaya itu disebarluaskan dan diwariskan ya. Nah, kemarin kita belajar apa lagi? Belajar nilai norma. Itu ide umum tentang tujuan yang baik dan yang buruk. Ada yang dinamakan enacted norms, ada creative norms. Ada yang masih ingat apa pengertian enacted norms sama creative norms? Atau ada yang masih lupa? Enacted norms itu
terlihat langsung benar atau salah. Kemarin minggu lalu kita buat contoh apa? Kalau crassive noun itu hanya bisa terlihat antara interaksi. Jadi kita nggak bisa langsung bilang benar atau salah ketika seseorang melanggar norma atau nilai itu. Yang pertama itu kayak mengendarai motor gitu, Bu. Kalau di Indonesia kan sebelah kiri, kalau di Taiwan kan sebelah kanan. Iya, kalau budaya kita sebelah kiri dibawa ke Taiwan, berarti ya itu kita salah. Iya, melanggar. Iya, jadi bisa dilihat benar atau salahnya ya, Mbak. Oke, Mbak Eva ya. Kalau crassive nouns, contoh yang minggu lalu itu suami yang takut istri itu bukan, Bu? Iya, benar. Gimana kemarin? Jadi walaupun dia seorang kepala rumah tangga, tapi tuh kita nggak tahu di rumah dia tuh kayak apa gitu. Iya, benar. Jadi ada yang bilang itu benar, ada yang bilang itu salah, ada tergantung orangnya, tergantung individu yang terlibat, tergantung interaksinya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, itu salah loh ya. Kalau mereka fine-fine aja dalam ininya, anggotanya ya kan, anggota keluarganya seperti itu kira-kira ya. Jadi ada norma yang terlihat langsung benar atau salahnya, ada yang tidak bisa terlihat jelas, hanya melalui interaksi antar anggotanya saja. Oke. Sekarang kita masuk ke subbudaya. Menurut kalian subbudaya itu apa? Menurut Anda? Sub bukannya bagian ya, Bu? Nah, kalau subbudaya jadi apa? Tingkatan bukan, Bu? Dia lebih ke kelompok kecil. Kalau sub itu masuk ke lebih spesifiknya. Jadi kalau subbudaya itu adalah bagian dari budaya yang lebih spesifik atau lebih kecil dikelompokkan. Oke? Kayak kemarin kita bilang budaya Indonesia. Itu budaya ya. Kalau kita lihat dari subbudayanya, ada budaya Sunda, budaya Jawa, dan lebih besarnya budaya Indonesia. Nah, kalau untuk subbudaya ada apa aja? Di Indonesia, dari daerah dah kita lihat. Kita ada berapa etnis? Banyak, Bu. Ada banyak ya. Dan setiap etnis itu beda-beda dong ya subbudayanya. Beda yang di Sumatera, beda yang di Jawa, beda yang di pulau-pulau lainnya lagi. Oke, Mas Arianto, silain. Jadi, subbudaya ini kita mau melihat ke kelompok-kelompok yang lebih spesifik dan lebih detail lagi mengenai bahasan budaya. Nah, kemarin kita udah bahas apa sih hubungan kita belajar subbudaya dengan perilaku konsumen di mata kuliah ini. Nah, subbudaya ini kita perlukan sebagai segmentasi pasar. Jadi ketika kita menganalisis subbudaya ini, di sini manajer bisa menentukan di mana segmentasi pasarnya dan seberapa besar ukuran pasar itu. Jadi seberapa luas pasar yang mau dia targetkan seperti itu. Jadi ketika kita mau memasuki pasar ibu-ibu, jadi misalkan kelompok ibu-ibu ini seberapa besar sih pasarnya, persentasenya di Indonesia seperti itu. Nah, kita lihat subbudaya yang perlu diperhatikan itu kewarganegaraan, agama, lokasi geografis, ras, usia, dan jenis kelamin. Subbudaya kewarganegaraan itu yang berhubungan dengan kewarganegaraan konsumennya. Kalau kita, subbudaya kita apa? Kewarganegaraan apa sih kalian? Ada yang sudah jadi warga negara Turki di sini? Indonesia loh, Bu. Ada yang udah jadi Taiwan? Atau negara lainnya? Mas Arianto udah jadi warga negara Inggris ya?
Oke, selanjutnya subbudaya agama. Nah, perlunya kita mengetahui agar keputusan pemilihan produk itu didasarkan atas identitas agamanya. Jadi ketika kita mengetahui di suatu tempat itu, suatu daerah itu yang apa saja yang jadi subbudaya agamanya, dan kita bisa melihat sebagai pemasar, kemarin kita udah bahas, misalkan mereka ada ritual keagamaan, atau mereka ada hari-hari besar, kayak peak season namanya, peak season itu seasonal, misalnya peak seasonnya kan bulan Ramadan, kalau untuk Muslim, Natal, untuk Nasrani, dan lain-lain seperti itu. Nah, di masa-masa seperti itu, pasti permintaan untuk kelompok-kelompok itu lebih tinggi ya. Kalau misalkan kalian, di bulan Ramadan yang menjadi permintaan tinggi itu apa? Kurma, ya bener. Apalagi? Apalagi, Mbak? Hijab. Hijab tinggi kan, Mbak? Oke, hijab. Apalagi? Gamis, ya benar. Jadi, kurma ini ya, salah satu contohnya kalau di hari-hari biasa, permintaannya bisa dibilang kecil, tapi pada saat hari-hari seperti ini, kita lihat dari segmentasi subbudaya agama, permintaan kurma itu meningkat, dan itu bisa 5 kali lipat dari biasanya, seperti itu. Dan dilihat lagi geografisnya di mana, gitu ya. Nah, ini dia, subbudaya geografis dan regional, region. Berhubungan dengan area geografis letak daerah. Jadi, di area ini bisa diperhatikan juga dari subbudayanya dan geografisnya. Bisa digabungkan sekalian. Jadi, bisa dilihat segmentasinya. Nah, kalau untuk geografis itu letak lokasinya, apakah dia lokasinya di kota atau di desa, dan itu permintaannya atau kebutuhannya juga berbeda. Jadi, dilihat dulu, ketika kita mau memasarkan produk kita di daerah mana, apakah itu daerahnya agak terpencil, atau daerah terisolasi, atau daerah maju, metropolitan gitu. Jadi, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Nah, subbudaya ras dan etnis. Ini lebih ke ikatan dan kesamaan budaya. Seperti kalau etnis Jawa, etnis Batak, tentunya konsumennya itu juga memiliki perilaku yang berbeda-beda juga. Kalau yang jadi ciri khas orang Jawa ini secara general ya, spesifiknya itu tergantung pribadinya juga. Ada nggak kalian yang ini nih, Padang. Padang itu, etnis Padang itu, ada orang Padang di sini? Pinter dagang, kayak gitu. Mereka pinter jualan. Jadi kalau misalkan nanti konsumen kalian orang Padang, kalian tahu-tahu lah. Apalagi kalian suppliernya, kalian harus tahu bagaimana etnis dari konsumen kalian. Seperti itu. Ada sini orang Padang? Makanya disebutkan kepanjangan Padang itu pinter dagang gitu. Orang Jawa suka nawar, masa? Oh iya kah? Mbak Eva pinter nawar? Oke, ada yang ini udah jujur, bagus. Oke, selanjutnya subbudaya umur. Pemasar menargetkan produknya pada kelompok umur tertentu. Misalkan kalau untuk susu balita, atau untuk umurnya umur berapa. Kalau untuk remaja, umurnya umur berapa, disegmentasikan ya. Kalau susu online itu biasanya untuk orang tua, remaja sampai dewasa dan orang tua. Nggak ada untuk bayi. Jadi pasarnya susu online ini dari dewasa ke atas gitu. Nah, untuk kosmetik, apakah itu kosmetiknya untuk remaja atau untuk orang tua, bisa disegmentasikan melalui umur. Susu Bonito, anak ada susu Bonito. Iya, susu Bonito. Susu Bonito ini untuk anak. Nggak ada ya susu Bonito untuk lansia.
Nah, kalau kalian nanti di masa mendatang mau buka usaha, kalian lebih dominan melihat ke target kalian, target segmentasi kalian itu lebih ke pasar mana? Apakah kalian mau jual baju anak-anak? Berarti pasarnya untuk anak-anak dong. Atau kalian mau jual apa? Kosmetik untuk anti-aging, berarti pasar kalian untuk orang-orang tua. Atau kalian mau jual perabotan, berarti pasarnya ibu-ibu rumah tangga gitu. Dan lain-lain. Kenapa Mbak Eva bilang mau pilih remaja? Remaja tuh labil, Bu. Jadi kalau kena ujian apa sih? Taktik gini. Diskon, beli 3 gratis 1, beli 2 gratis 1, udah beli deh. Mbak rencananya mau buka usaha apa? Saya Bu nggak ada rencana, Bu, masih apa? Iya ya. Banyak sekarang yang kafe baru yang dibuka. Kalau di tempat saya sendiri itu banyak banget kafe-kafe baru buka. Jadi target mereka itu anak remaja-remaja karena katanya anak remaja sekarang, milenial ini suka banget kumpul-kumpul. Jadi mereka mau menargetkan kafenya ini untuk anak remaja. Walaupun orang-orang tua bisa masuk, tapi target utama dari pemasar itu anak remaja. Karena katanya mereka sekarang lebih hits apa gitu untuk Instagram. Jadi desain cafe, desain tempatnya itu lebih ke Instagramable. Cafe di Indo banyak yang bangkrut. Iya, karena banyak yang buka, konsumennya semakin bersaing. Kalau mereka kalah di pasar, apalagi kalau produknya tidak inovatif, banyak yang bangkrut ya. Ya, jadi ya buat story-story. Jadi padahal yang remaja-remaja ini tahu ya, remaja-remaja kan paling nongkrong beli ya numpang wifi doang, gimana nggak bangkrut gitu kan. Dia cuma beli es teh, nge-wifi, kerjain tugas sampai 5 jam gitu. Kopi mahal. Oh ya, foto-foto ya Dani kayak kita ya, ada yang jujur nih konsumen di sini. Jadi datang cuman pesan 1, fotonya 100. Oke. Iya ya, jadi pasar ini juga kalau semakin banyak yang masuk, yang bergabung, jadi persaingannya juga semakin ketat, ya cepet juga keluarnya dari pasar itu alias bangkrut. Nah, ini lebih ada analisis lagi gimana cara masuk ke sebuah industri. Jadi, ketika industrinya menarik, apakah dia mudah bergabung atau mudah keluar dari industri itu. Jadi, ya, itu nanti bahasan selanjutnya. Yang pasti kita tahu, sekarang itu yang lagi hits-hitsnya itu ketika perusahaan ini menargetkan remaja, ya. Kalau kata Mbak Eva, seperti contohnya, mencontohkan Mbak Eva yang agak-agak labil. Ya nggak sih Mbak Eva? Oke, udah. Jadi, subbudaya umur itu dibagi, ada dinamakan pasar generasi Y. Lahir tahun 77 sampai tahun 94. Nah, ada generasi X, lahir tahun 65 sampai tahun 79. Ada generasi baby boomer. Pasar baby boomer itu yang lahir tahun 46 dan 64. Lalu ada older consumer, lahir setelah sebelum tahun 46. Kalau kalian masuk generasi pasar mana? 1, 2, 3, 4. Y. Oke. Kalau Mas Jainul masuk ke nomor 3 deh kayaknya. Mas Jainul lahir tahun berapa? Kalau tahun 95, oh, siapa yang mana tahun 95? 98, Mas Jainul? Masa? Kok kemarin katanya tahun 48?
1948 kan? Oh, kalau pasar Y, setelah pasar Y itu pasar generasi Z itu setelah 94 sampai 2000-an. Z ya, yang terbaru. Jadi X, Y, Z gitu. Oh, 94. Kirain tahun 64. J, Cupi. Nah, kalau yang lainnya masuk generasi mana kalian? Saya mau lihat di sini yang lebih besar pasar mana? Pasar generasi Y, X, baby boomer atau Z. Z ini lahir setelah tahun 94 ke 2000. 95, berarti Z ya, Mbak Ice. Oh, masih muda ternyata kalian. Saya rupanya yang paling tua di sini ya. Masih lain. Iya, masih lain ditanyain sama Mbak Eva. Oh, masih lain sepertinya masuk ke kategori 4. Oke, jadi ya, kalian boleh cari sendiri. Kalau milenial masuk ke mana? Generasi Y, generasi Y. Dia malah ngakak, berarti benar. Nah, di sini kalau untuk subbudaya ini juga pasar-pasar umur ini juga berbeda sifat-sifatnya. Nah, kalau sifat yang generasi Y itu katanya lebih peduli lingkungan, lebih sosiali katanya. Dan sifat mulai dari Y, Mas. Mas. Bang Arianto. Mulai dari Y sampai Z. Nah, kalau untuk older consumer, kita lihat ada spesial buat mereka yang konsumen usia lanjut itu dibagi 3 lagi. Ada istilahnya autonomi, ada connectedness, ada altruism. Nah, kalau autonomi ini, konsumen yang lebih matang, lebih menginginkan kehidupan yang lebih aktif, dan lebih bermanfaat. Mungkin seperti Mas Arianto, udah masuk konsumen usia lanjut, dia lebih ke autonomi mungkin ya. Nah, selanjutnya ada konsumen usia lanjut connectedness. Nah, perilakunya ini, konsumen ini lebih matang, lebih menghargai ikatan yang mereka miliki dengan teman dan keluarga. Jadi yang connectedness ini lebih ke ikatan terhadap keluarga dan teman. Nah, kalau yang altruism, konsumen yang lebih matang ingin memberikan sesuatu pada dunia. Jadi dia lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat sama dunia gitu. Nah, kalau sejauh ini yang kalian amati, orang Taiwan itu yang masuk kategori mana sih? Yang konsumen usia lanjutnya? Kalau saya lihat mungkin itu masuk ke autonomi. Yang di sekitar saya. Karena mereka malah udah, apalagi Cina ya, Cina ini kan makin tua mereka lebih suka olahraga bareng, senam bareng, apalagi pokoknya mereka malah lebih aktif gitu. Kalau di Indo kan yang orang tuanya malah mager ya di rumah. Ada juga yang salsa loh Bu di sini Bu. Iya benar-benar ada yang salsa. Dan mereka lebih aktif saya lihat kalau makin tua gitu. Makin aktif. Iya, jadi kalau konsumen usia lanjut itu yang autonomi, oh Mas Arianto ternyata tidak terima. Oh mungkin di masa mendatang Mas Arianto, atau bisa masuk ke altruism, lebih ingin memberikan sesuatu pada dunia, jadi lebih bermanfaat gitu. Kalau yang altruism ini, siapa itu? Siapa nama dokter? Aduh, bukan corona ya. Itu siapa nama dokter yang
kemarin dia udah tua, terus dia salah satu dokter yang tergabung di garda terdepan untuk menangani corona tuh. Jadi dia mungkin lebih ke altruism. Padahal usianya udah tua banget loh. Sebenarnya sih udah rentan, cuman dia pengen lebih bermanfaat aja pada dunia gitu kan. Di saat yang lain pada mundur, dia malah maju. Yang di Indonesia itu, Bu? Iya, saya lupa namanya dokter yang... Siapa namanya itu? Nah, itu lebih ke altruism ya, konsumen. Dia itu lebih matang dan ingin memberikan sesuatu pada dunia, kayak di akhir-akhir usianya ini pengen lebih bermanfaat aja gitu. Jadi ada macam-macamnya juga ya konsumen yang usia lanjut ini dikategorikan. Oke. Nah, selanjutnya subbudaya jenis kelamin. Ada berapa subbudaya jenis kelamin? Dikategorikan apa aja? Ada berapa jenis kelamin kategorinya? 2, Bu. 2 ya. Sejauh ini di Indonesia masih 2 ya. Di Taiwan ada 3, Bu. Di negara-negara lain juga ada yang kalau pilihannya banyak banget. Iya, kalau pilihannya laki-laki, perempuan dan lain-lain gitu, atau tidak ingin disebutkan gitu. Ada pilihan yang lainnya. Kalau di Indonesia saya rasa sejauh ini masih 2. Iya. Nanti kalian kalau buat kuesioner pilihan jenis kelaminnya cuma 2 ya. Boleh sih dibuat. Kalau saya kemarin saya buat 3, bukan 3 sih. Tidak ingin disebutkan sepertinya. Oke. Nah, jadi kalau subbudaya ini kalian lebih tahu misalkan kalian mau targetnya untuk cewek atau cowok. Dan biasanya yang suka shopping itu cewek apa cowok sih? Cewek, Bu. Ya, katanya sih cewek, tapi ada juga cowok yang suka shopping. Ada juga cowok ya. Apa, Mbak? Tapi ada juga yang cowok gila shopping, Bu. Iya, benar-benar. Jadi, sebenarnya dari kategori itu katanya cewek lebih suka shopping. Jadi kalau kita targetnya dari subbudaya jenis kelamin ini membeli cewek, biasanya katanya untungnya lebih gede. Katanya karena habit cewek ini bawa lahirnya suka shopping secara general. Secara personal beda lagi ya. Nah, selanjutnya subbudaya kelas sosial. Kelas sosial mempengaruhi seseorang untuk mengakses sumber daya yang ada. Kelas sosial juga mempengaruhi gaya hidup seseorang dan seleranya. Kita udah sering dengar ya, kalau misalkan dia kelas sosialnya menengah, atas, bawah, nah itu konsumsinya juga beda, dan gaya hidupnya juga beda. Jadi kalau misalkan yang kelas atas itu biasanya kita harus tahu mau menyediakan produk yang seperti apa yang mereka secara general inginkan, seperti itu. Jadi, apakah mereka lebih ke barang mahal dan berkualitas atau barang yang murah dan kualitasnya menengah gitu. Nah, untuk kelas sosial sendiri ada yang dinamakan dengan achieved status dan born status. Jadi status sosialnya itu ada yang dicapai oleh dirinya sendiri, ada perubahan dari miskin ke kaya atau dari kaya ke miskin, tapi biasanya kita sebutkan dari menengah ke atas gitu ya. Achieve status, jadi dia mencapai statusnya yang sekarang ini itu gara-gara usahanya sendiri. Ada born status, statusnya memang bawa lahir, jadi memang dia bawa lahir sudah berada dalam kelas sosial atas gitu. Kalian lebih suka yang mana? Achieve status atau born status? Untuk achieve status. Kenapa? Ya bangga aja aku berusaha sendiri. Asik. Ini yang di kelas ini cowoknya ada yang jomblo nggak? Ini ada Mas Dani. Ini ada Mbak Eva ini, katanya dia lebih milih achieve status. Jarang loh ada cewek yang milih kayak gini gitu, karena kan biasanya cewek kan katanya matre, jadi maunya yang cepet-cepet aja gitu. Kalau boleh pun statusnya cepet masuk kelas sosial itu dari bawah lahir aja gitu.
Ya Bu, jomblo Bu. Mas Zainal ngaku-ngaku jomblo padahal tadi udah ini usia lanjut. Oke ya. Jadi ingat aja ada achieve status, ada born status. Nah, selanjutnya subbudaya pendidikan dan pekerjaan. Ada yang mau jelaskan pendidikan dan pekerjaan ini gimana maksudnya subbudayanya? Tingkat pendidikan mungkin Bu. Jadi misalkan yang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu kebutuhannya beda-beda ya, dan perilakunya juga, perilaku konsumen yang dari segmentasi pendidikan ini juga berbeda-beda. Jadi tergantung kalian mau menargetkan segmentasi dari segi pendidikan yang mana. Pekerjaannya juga sama, tergantung dia pekerjaannya swasta, negeri, dan lain-lain seperti itu. Nah, konsumen dalam konteks lintas budaya. Nih, saat ini sebagian pemasar berusaha memasarkan produknya di luar negara asal mereka. Pertanyaannya, bagaimana produknya bisa diterima oleh konsumer negara lain yang budayanya berbeda? Menurut kalian gimana? Bagaimana mensiasati produk agar laku dan tidak gagal gitu? Ayo, menurut kalian bagaimana? Dikaitkan dengan budaya yang udah kita pelajari. Yang nggak boleh open mic, boleh ketik-ketik juga ya. Bagaimana produk bisa diterima oleh konsumer negara lain yang budayanya berbeda. Jadi ini lebih kayak kita ekspor atau kita buka cabang di negara lain. Itu kan dari lintas negara nih. Biasanya kan kalau kita dari Asia ke Eropa, lintas budaya, gimana sih biar produk kita ini laku gitu, nggak gagal. Kasih iklan. Oke. Terus apa lagi? Ayo, gimana menurut Mbak Apriani, menurut Mbak Noviani, Mbak Rati, Mbak Siti Kumaida, Mbak Titi Ulandari, Mbak Astuti, Mbak Ike, Mbak Ipa, Mbak Paija. Ayo, ayo, ayo. Ada lagi, ada lagi. Saya tunggu loh. Kan juga banyak orang Indo di luar negeri yang pastinya banyak yang mau sama produk negeri sendiri. Selain itu kan kualitas produk ciri khas produk sangat diperhatikan. Oke, boleh. Apalagi yang
yang jarang dan belum pernah saya dengar suaranya? Ayo, partisipasi yuk. Tahu kan gimana nilai akhir kalian? Kehadiran, tugas, partisipasi. Oke, boleh ya Mbak Eva. Selanjutnya itu kita melihat bagaimana tadi kan kita udah pelajari nih budaya negara yang mau kita tuju itu bagaimana. Terus kita segmentasikan lagi dari subbudayanya. Di sana persentase wanita laki-laki berapa, kita sesuaikan dengan pasar target kita. Terus persentase usia, rentang usia remaja, anak-anak berapa, terus kita bisa tahu seberapa besar sebenarnya pasar kita yang mau kita tuju, ya disegmentasikan dulu. Nah, terus kita melihat bagaimana habit mereka, budayanya itu cenderungnya kemana. Misalkan nih, kalau orang Jerman, kalian mau ekspor ke Jerman, contohnya nih, orang Jerman itu gimana sih karakteristiknya, gimana sih budayanya. Orang Jerman ini dia lebih ke socially. Kalau orang Jepang, lebih individual gitu. Jadi kita mau melihat negara yang kita tuju, terus dari segi agamanya juga, suku budaya agama. Misalkan nih, kalian mau ekspor ke India. Nah, kalau kalian mau ekspor makanan, atau makanan olahan, atau apapun itu, kalau kalian ekspornya ke India itu, jangan ada yang mengandung sapi, lembu. Ya, no daging sapi ya. Nah, kalau misalkan kalian buat kandungannya di dalam produk kalian, dan sebagian besar mayoritas di negara itu beragama Hindu. Nah, mereka nggak makan sapi. Kalau kalian ekspor dan ada kandungan sapinya, mereka nggak bakal mau beli. Gitu. Jadi kita harus lihat sebenarnya dari subbudaya agama juga kalian harus perhatikan. Kalau mereka mau ekspor ke Indonesia atau ke negara-negara Islam lainnya, negara lain itu sebaiknya jangan memasukkan kandungan babi, karena ya siapa juga kan kita butuh yang halal dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan itu, salah satunya strateginya kalian udah masuk tahap awal, lalu kalian lihat lagi subbudaya selanjutnya yang menjadi segmentasi kalian, seperti itu ya. Nah, kalau ini misalkan Mbak Eva jual apa? Jual mochi, apa sih jual apa? Jual mochi eh, atau biskuit. Nah, biskuitnya diekspor ke berbagai negara, salah satunya ke India. Nah, ternyata biskuit Mbak Eva ini isinya itu ada variasi isi, ada isi coklat, ada isi daging, dan dagingnya ada daging sapinya gitu kan ya. Siapa juga yang mau beli? Ya, paling nggak laku lah ya kan yang varian isinya itu. Nah, jadi kalian harus lihat negara itu bagaimana budayanya seperti itu. Nah, disegmentasikan lah. Oke. Nah, kalau misalkan banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mereka gagal, produknya gagal bukan karena kualitas, tapi karena mereka tidak memperhatikan segmentasinya lewat budaya. Nah, kalau misalkan kalian mau jualan, misalnya ke Cina, kalau orang Cina kan mereka memang sukanya produk-produk murah, seperti itu. Kalau kalian mau, kemarin perusahaan Jerman yang di Cina itu mereka bangkrut dan tutup karena mereka lebih memperkirakan quality dan harganya mahal, dan memang mereka konsumen di Cina itu mereka nggak terlalu memperhatikan kualitas, yang pasti barangnya murah dan dipakai oke gitu. Ya bukan berarti hancur-hancur kali juga ya. Nah, tapi karena perusahaan Jermannya kemarin mereka lebih memperhatikan kualitas, jadi harganya mahal dan tidak adalah konsumen dan akhirnya bangkrut seperti itu. Jadi kalau kalian mau jadi besar, kalau mau jadi perusahaan multinasional yang punya cabang di seluruh dunia, di berbagai negara lah gitu ya, kalian harus memperhatikan dari segi subbudayanya juga. Bukan melulu hanya gara-gara barangnya atau hanya gara-gara
kualitasnya. Itu tidak melulu, tapi budaya yang juga benar-benar memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen. Nah, terus budaya ini termasuk juga musik, bahasa ya, termasuk budaya juga. Nah, kemarin itu ada iklan, bukan, ada nama produk. Nah, produknya ini udah mulai mau ekspor keluar. Nah, ternyata nama produk itu, saya lupa deh nama produknya apa. Kalau diartikan ke daerah mereka itu artinya kayak bawa sial, seperti itu. Ternyata nama produknya terlalu ini ya, ekstrim diartikan ke bahasa lokal mereka. Kayak buat sial gitu. Jadi mereka penduduk di negara Yunani sana, mereka nggak mau beli, kira-kira seperti itu. Karena artinya sangat ekstrim. Siapa juga, misalkan kalian, misalnya kan nih, ada produk Jerman, terus namanya sial gitu. Ya juga kita mau beli barang itu gitu kan. Kalian mau beli nggak nama barangnya? Aja udah kayak gitu kan. Hanya gara-gara nama gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau buka buat merek, buat brand, kalian juga bisa mencari arti sebenarnya kata itu apa, misalnya dalam bahasa lainnya gitu. Jangan-jangan nanti kan kita pastinya mau barang kita ini diekspor ke seluruh negara dong, apalagi sekarang e-commerce, apa nih, dunia online itu udah sangat berkembang ya, jadi orang bisa akses kemana aja, beli barang dari mana aja gitu. Nah, ya kali kan kita mau pasarnya cuma di Indonesia doang, ya kalau boleh ya ke negara lain juga. Nah, kalian juga kalau mau buat nama, kalian lihat artinya. Misalkan, apakah brand itu ada arti lain, di bahasa lain, dan gimana artinya, apakah bagus atau enggak. Gitu. Oke. Udah tahu ya, dikaitkan dengan subbudaya. Nah, selanjutnya karakteristik ekonomi konsumen. Dibagi dari pendapatan dan pengeluaran. Menurut kalian pendapatan itu apa sih? Gaji bukan? Kalau bahasa ini deh, bahasa buku, bahasa formalnya. Income. Kas masuk. Nah, itu lebih ke sejumlah uang yang diterima seseorang sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Yang dibilang Mbak Eva benar ya, tapi dia dari bahasa Indonesia, dia buat lagi pakai bahasa Inggris gitu, padahal sama aja. Oke, jadi sejumlah uang yang kita terima sebagai imbalan dari pekerjaan yang kita lakukan, itu pendapatannya. Nah, jadi konsumen ini dibagi dari pendapatannya juga. Karakteristiknya itu berbeda ketika dia konsumen yang pendapatannya pendapatan rendah, menengah, dan tinggi gitu. Jadi karakteristiknya itu dibagikan lewat pendapatan juga. Biasanya kalau pendapatan tinggi itu gimana sih karakteristik mereka? Pendapatan tinggi, pengeluaran juga besar, Bu. Iya, jadi setelah mencukupi kebutuhan mereka, biasanya pengeluaran non-pangan namanya, pengeluaran non-pangan mereka juga tinggi gitu ya. Kalau pendapatan, siapa yang pasang musik? Mbak Eva kah? Bukan, Bu. Siapa itu yang lihat TikTok itu? Itu lagunya TikTok itu. TikTok? Nanti dulu TikTokan ya. Bukan saya, Bu. Oh. Nah, jadi kalau misalkan konsumen yang pendapatannya rendah itu, biasanya mereka lebih ke pemenuhan untuk kebutuhan pangan gitu. Jadi karakteristiknya berbeda. Jadi kebutuhan mereka juga berbeda. Nah, selanjutnya dibagi lagi dengan pengeluaran. Apa itu pengeluaran?
Kita kan sering bilang, pengeluarannya per bulan berapa? Mas Endar. Yang dikeluarkan, Bu. Duit yang dikeluarkan. Untuk membeli barang. Pinter banget. Iya ya. Iya benar. Jadi pengeluaran itu bagian dari pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kalau kalian, pengeluaran kalian berapa sih per bulan? Kalau nggak 5.000. Ada yang lebih tinggi? Kalau nggak bayar kuliah, nggak tentu. Beli rokok kurang. Jangan rokok. Kalau Mas Jainul, kok saya bilang Jainul terus sih? Kalau Mas Jainul, berapa? Piro? Wani piro? Saya dikit kok, Bu. Astaga, saya tanya jumlahnya, kalian jawab nggak tentu, kalian jawab sedikit, sekalian aja jawabnya kadang iya, kadang enggak ya. Nggak nyambung kan? Saya nanya berapa, kalau di sekolah tuh ditanya berapa, berarti ada jumlah, ada angka. Ntar dibilang sombong, astaga. Peduli amat sama tetangga, kan saya lagi nanya. Dompet saya selalu nggak ada uangnya, terserah lah. Oke, jadi setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan gaya hidupnya ya. Tapi yang pasti, jangan lebih tinggi pengeluaran daripada pendapatan. Itu aja sih, ya Mas Jenul. Betul apa betul? betul, berarti jatuhnya ke kredit. Iya. Jatuhnya ke utang. Kredit itu apa? Kredit itu termasuk pinjaman. Jadi konsumen memiliki kewajiban untuk membayar kembali dengan pendapatannya di masa yang akan datang. Oke? Kenapa Mas Nur Hadi ketawa? Baru masuk udah ketawa. Oke, selanjutnya kelas sosial dan status sosial. Jadi menurut kalian nih, kalau status sosial, kelas sosial atas, menengah, bawah. Kalau yang atas ini sebenarnya kebutuhan mereka apa sih? Apa sih pasar yang cocok kita targetkan sama mereka? Kelas atas saham, Bu. Apa Mbak? Mungkin mereka lebih suka main itu saham kalau kelas atas kan. Iya. Mobil. Ya jadi. Iya. Kalau ini juga boleh apa? Grup tour ya. Tour apa sih? Agen tour gitu. Jadi kan biasanya kan mereka udah suka holiday, travel ke sana kemari. Apalagi nanti kalian kalau suka jalan-jalan buka ini aja. Grup tour. Jadi kan targetnya tuh tergantung juga bisa di kelas. Apa Mbak? Kalau orang kelas bawah jalan-jalannya rumah tetangga pulang lagi. Enggak lah, kan boleh ada ininya juga, ada apa sih kelas-kelasnya, mau kelas ekonomi, kelas bisnis ekonomi, nah gitu. Jadi kalian bisa bagi-bagi juga. Nanti kan kalian bisa jadi ini tour leadernya di Taiwan. Kalian nggak ada niat gitu nanti balik ke Indo buka travel agent, kalian negara tujuannya Taiwan, Hong Kong, apa lagi? Taiwan, Hong Kong, Macau, Cina. Udah besar tuh pasarnya. Jangan. Tapi nggak sekarang, nantilah. Kalian udah dari rindu jalan-jalan kah? Seperti saya? Udah biasa nggak libur. Oh iya? Enggak ya, kata Mas Nur Hadi. Wah. Liburnya cuma sekolah doang.
Kenapa nggak ada suaranya sepi atau sinyalku error kah? Astaga, Mbak Astuti, kita udah mau selesai loh kelasnya, kok masih nggak ada suaranya katanya. Piye? Suka error. Piye iki Mbak Astuti? Sign out dulu, sign in lagi. Oke. Materinya sampai di sini. Oh, ini ada contoh saya. Ini nih. Contohnya nih. Barbie. Barbie. Yang kalian tahu Barbie itu, kalian bisa lihat gambarnya nggak sekarang? Bisa, Pak. Gini ya, Barbie ya. Kenapa itu amanya? Sakit sama, Pak. Oh, iya. Kenapa? Nah, yang ini karena disesuaikan sama budaya. Bisa lihat Barbie-nya. Barbie-nya berhijab. Yang ini di Arab, yang ini dipakai sari. Di apa ini? Di India. Kalian punya yang seperti ini nggak? Enggak, Bu. Kalau di Indonesia? Punya yang India-Indiaan itu. Gimana, Mbak? Yang India-Indiaan punya. Oh ya? Oh, beli di mana? Dulu di pasar malam. Ya, tapi kalau di Indonesia seperti ini ya, yang dipasarkan mayoritas ya, kebanyakan. Kalau di negara lain, tergantung ke budaya lokalnya. Disesuaikan sama perusahaannya. Ini nih, pinter nih. Coba di Arab mereka jual kayak gini nih, kan mana ada yang mau beli, ya nggak sih? Nah, ini strategi mereka dari segmentasi budaya dan subbudaya. Yang ini McD di India. Kalau di Indonesia nggak ada kari ya? Adanya nasi. Iya, ada sama nasi. Kulit ayam. Ada kulit ayam. Kalau di sana ada yang vegetarian. Kalau di tempat kita nggak ada yang vegetarian ya. Kalau di India ada yang vegetarian, ada yang rasa kari juga. Jadi kalau kalian pergi ke sana, pergi ke McD, mungkin boleh dicoba gimana rasa McD rasa kari. Jadi mereka menyesuaikan. Gimana, Mbak? Beda negara beda rasa. Beda negara beda rasa. Iya benar. Jadi mereka McD-nya ini mengikuti budaya lokalnya, budaya ke negara mereka mau memasarkan produknya. Kalau di Taiwan nggak ada nasi ya? Nggak ada. Iya, nggak ada nasi. Nah, jadi mereka strateginya itu mengikuti ke budaya. Kalau yang ini, McDonald-nya di Turki. Yang pakai kebab-kebab tuh. Jadi mereka lebih ke rasanya lebih... Apa, Mbak? Makanan khas sana ya, Mbak? Apa, Mbak? Lebih ke makanan khas sana ya, kayak kebab gitu kan, khasnya Turki. Iya, benar. Ya, benar. Jadi itulah mereka perlunya mengetahui bagaimana budaya lokal di negara yang mau mereka tuju. Ya kali kalau tadi kita jual ke India yang pakai nasi atau yang rasa pedas-pedasnya apa spicy chicken wings rasa Indonesia dan lain-lain itu mereka kan beda. Kemarin kan kita udah bahas budaya itu termasuk makanannya, juga termasuk cara memakannya juga gitu. Jadi itu termasuk ke budaya. Jadi biar produknya tidak gagal, salah satu strateginya mengikuti budaya yang negara yang dituju. Oke. Saya absen dulu ya. Yang masuk 22 orang. Siapa yang nggak masuk? Ini sudah pertemuan ke-8 kita. Kita ada 3 pertemuan lagi dan 3 modul lagi yang mau dibahas nanti modul 7, 8, 9 ya. Mbak Agus, Mbak Apriyani, Mas Arianto, Mbak Astuti, Mbak Eva, Mas Gunawan, Mbak Ipente, Mbak Ice, Mbak Ike,
Mbak Ipah, Mas Nurhadi, Mbak Nana, Mbak Noviani, Mbak Nyai, Mbak Paica. Oh, Mbak Dia, Mbak Roida belum masuk. Mbak Rati. Mbak Mutiana? Nggak ada juga kan? Mbak Siti Kumaida, Mbak Titik, Mbak Tusira, Mas Jeno. Berarti yang nggak ada Mbak Dia. Mbak Luwiana. Hadir. Hadir, Bu. Semangat. Mbak Roida. Yang nggak ada 3 orang ya, Mbak Dia, Mbak Mutiana, Mbak Roida. Oke, ini Mbak Mutiana kenapa ya? Ada yang tahu, Kak Mbak Herpi? Ya di Indo katanya, Bu. Oh, Mbak Mutiana di Indo. Ini kan udah pertemuan ke-8, nah dia absennya banyak banget. Kan tahu ya, kalau misalkan absennya, kehadirannya itu kurang dari 5, nilainya otomatis E. Apalagi di masa-masa kayak gini, kayaknya lebih enteng nggak sih menurut kalian dapat nilai? Karena kan nggak ada UAS-nya. Setelah UAS, selain UAS, kalian ada tugas apa lagi? Nggak ada. Nggak ada kan? Harusnya kan dimaksimalkan aja kalau kehadirannya. Kan sayang banget kalau misalkan dapat nilai E. Terus Mbak Roida juga sama Mbak Ica ada beberapa kali. Kalau memang nggak bisa hadir, misalkan benar-benar ada halangan, dikabarin aja sama saya. Mungkin kalau bisa saya pertimbangkan, saya kasih tugas tambahan untuk mengcover kehadirannya gitu aja. Kan sayang kalau misalkan kalian, kalau memang benar-benar masuk akal ya, jangan kalian nggak masuk gara-gara mau pacaran. Kalau itu nggak. Seberapa kali, Bu? Siapa ini? Suara siapa, Mbak? Ica. Oh, Mbak Ice, 3 kali nggak hadir Mbak Ice. Mbak Rati hadir. Iya, sudah saya tandain, Mbak. Mbak Roida yang nggak masuk. Ya, jadi kalau misalkan kalian benar-benar ada halangan atau lagi di rumah sakit dan memang lagi sibuk-sibuknya atau gimana, bisa dikabari saya. Oke? Nah, untuk materinya sampai di sini aja. Saya rasa nggak ada kesulitan ya untuk memahami dari modul 1 sampai modul 6 sampai hari ini. Benar nggak sih? Lancar, Bu. Lancar ya. Jangan lupa kalian dibahas-bahas lagi loh. Ya. Nanti saya tanya malah nggak ada lagi suaranya. Nanti kalau kayak gitu saya kasih lah tugas, saya kasih ujian lah kalian nanti. Oke. Sampai di sini tutorial kita malam hari ini. Kalian bisa lanjut ngerjain tugas. Jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Jangan ada yang terlambat. Mas Nurhadi bisa ini online sendiri sama saya. Masuk kelas sendiri. Nanti jam 1 jam 11. Oke ya, selamat malam, selamat belajar. Kalian lanjut belajar lagi. Yang bekerja, selamat bekerja. Oke.